Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di pertemuan kedua pada kali ini di PKBM 5 Warna melalui online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vulkanisme. Nah, pastinya kita semua sudah sering mendengar kata vulkanisme. Lalu apa sih vulkanisme itu? Kenapa bisa terjadi vulkanisme? Nah, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Vulkanisme sendiri merupakan peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Nah, pada umumnya dapur magma yang dalam akan menimbulkan letusan gunung berapi yang lebih kuat, sedangkan dapur magma yang mendekati permukaan bumi akan menimbulkan letusan yang tidak terlalu kuat. Lalu ada bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme. Yang pertama yaitu intrusi magma. Nah, intrusi magma sendiri merupakan terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Untuk bentukan dari intrusi magma sendiri dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama batolit. Nah, batolit yaitu batuan beku yang terbentuk di dapur magma terjadi karena adanya penurunan suhu yang lambat. Sedangkan untuk lakolit sendiri merupakan batuan beku magma yang menerobos di antara lapisan bumi yang paling atas. Bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Lalu yang ketiga ada sil atau lempeng intrusi. Nah, sil atau lempeng intrusi sendiri merupakan batuan beku yang berasal dari magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Lalu yang keempat ada dikes atau gang, atau biasa juga disebut dengan korok. Nah, merupakan batuan beku hasil dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan. Nah, yang terakhir ada diatrema, yaitu batuan pengisi lubang pipa letusan di antara dapur magma dan gunung api yang membentuk seperti silinder. Nah, ini untuk gambarannya. Gambaran dari batolit, lakolit ya, sil, lalu diatrema dan yang lainnya. Yang kedua ada ekrusi magma. Nah, ekrusi magma sendiri dalam istilah vulkanologi disebut dengan erupsi, yang pastinya kita sering sekali mendengar kata-kata erupsi seperti erupsi gunung berapi. Nah, erupsi itu apa sih? Erupsi sendiri merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Nah, dalam proses keluarnya magma itu disebut dengan letusan gunung api. Berdasarkan sifat letusannya, ada erupsi leleran atau disebut dengan efusi, dan ada pula ledakan atau eksplosif. Nah, erupsi efusi hanya menghasilkan leleran lava di permukaan bumi, sedangkan erupsi eksplosif yang keluar adalah butiran magma kemudian menjadi padat. Nah, yang dinamakan eflata atau piroklastika. Untuk material yang dihasilkan dari ekstrusi magma antara lain benda cair. Nah, dalam benda cair ini meliputi lava. Lava sendiri merupakan magma yang meleleh keluar dan mengalir sampai ke permukaan bumi. Lalu ada lahar. Lahar itu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, debu, air, sehingga
hingga membentuk lumpur. Lalu ada lahar dingin atau lahar hujan. Nah, lahar dingin atau lahar hujan sendiri merupakan aliran lumpur yang terjadi dari eflata atau butiran magma yang padat yang dihanyutkan aliran air hujan di lereng gunung. Lalu ada benda padat. Nah, benda padat yang dihasilkan yaitu berupa eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bongkahan atau bom, batu kerikil atau lapili, dan debu vulkanik. Nah, menurut bahan asalnya, pembentukannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah eflata otogen. Nah, eflata otogen bahannya berasal dari magma yang terlempar ke atas pada saat erupsi dan membeku. Yang kedua ada eflata alogen. Nah, eflata alogen berasal dari batuan litosfer pada dinding diatrema yang terbawa keluar pada saat terjadi erupsi eksplosif. Lalu yang ketiga yang dihasilkan dari erupsi yaitu benda gas atau ekhalasi, yaitu material yang berupa fumalora. Fumalora itu bahasa lain dari sumber uap air dari zat lemas atau N2. Ada solfora, gas belerang atau H2S, ada movet atau gas asam arang atau CO2, dan geyser yaitu air panas yang memancar berkala karena tekanan gas dari dalam bumi. Nah, manfaat erupsi magma untuk masyarakat itu dapat dijadikan penambangan pasir, kerajinan batu gunung, dan objek geyser. Nah, berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan sebagai berikut ini. Yang pertama ada erupsi linier. Nah, erupsi linier yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Lalu ada erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi ketika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada erupsi sentral. Nah, erupsi sentral sendiri yaitu jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Nah, erupsi sentral itu menghasilkan 3 bentuk gunung api. Yang pertama ada gunung api perisai, yang kedua ada gunung api mar, dan yang ketiga ada gunung api strato atau kerucut. Nah, bisa kita lihat bersama di gambar untuk bentuk gunung api perisai. Ini berada yang gambar di paling bawah, itu merupakan gunung api perisai. Lalu untuk gunung api strato itu gunung api yang berbentuknya seperti kerucut, berada di sebelah kiri. Nah, untuk di sampingnya yang membentuk seperti lubang di permukaan bumi, nah itu merupakan bentuk gunung api mar. Nah, ini untuk ilustrasi dari erupsi. Nah, ada erupsi areal. Nah, itu ada lelehan lava yang keluar ke permukaan bumi. Lalu ada erupsi sentral. Ada juga erupsi linier. Nah, diatrema itu berada di bawah. Nah, ada lapisan batuan dan dapur magma yang paling bawah. Nah, untuk menurut tipe letusannya, gunung api dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii ini mempunyai ciri-ciri lava cair yang mengalir keluar, disebut juga dengan letusan air mancur. Nah, contohnya
Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Lalu ada tipe Stromboli. Nah, tipe Stromboli sendiri mempunyai ciri-ciri sering terjadi letusan-letusan kecil yang tidak begitu kuat, namun meletus secara terus-menerus dan banyak mengeluarkan eflata. Nah, contohnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Lalu ada tipe vulkano. Nah, tipe vulkano sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu cairan magma yang keluar dari dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi. Nah, contohnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Lalu ada tipe Peret. Nah, tipe Peret ini memiliki ciri utama yaitu letusan tiangan gas yang sangat tinggi dan dihiasi oleh awan menyerupai bunga kol di ujungnya. Nah, tipe Peret ini merupakan tipe letusan yang paling membahayakan dan terjadi contohnya ketika letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Nah, yang selanjutnya ada tipe Merapi. Nah, ciri-ciri Merapi yaitu lava kental yang mengalir keluar perlahan-lahan dan membentuk sumbatan kawah. Nah, karena tekanan dari dalam semakin kuat, kawah tersebut terangkat keluar dan disertai awan panas yang membahayakan penduduk. Lalu ada tipe St. Vincent dan Mt. Pelee. Nah, merupakan tipe letusan dengan lava kental dengan tekanan gas sedang dan dapur magma yang dangkal. Nah, contohnya Gunung Kelut dan St. Vincent. Sedangkan Mt. Pelee dicirikan dengan lava kental dengan tekanan gas tinggi dan dapur magma yang dalam. Nah, contohnya Gunung Montagne Pelee di Amerika Serikat. Nah, ini untuk gambaran dari tipe Hawaii, tipe vulkano, ada tipe Stromboli, ini tipe Merapi dan tipe Pelee. Terus ada tipe Peret dan Pilinian dan tipe St. Vincent. Lalu selanjutnya tanda-tanda gunung akan meletus. Nah, untuk tanda-tandanya, yang pertama, suhu di sekitar gunung meningkat menjadi lebih panas. Nah, yang kedua ada mata air di sekitar gunung menjadi kering. Nah, sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang-kadang disertai getaran gempa. Biasanya ini sudah masuk dalam kategori siaga. Siaga 1, ada siaga 2 dan lain sebagainya. Lalu tanda-tanda yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu bahkan mengeringnya disebabkan panas. Lalu yang terakhir, binatang di sekitar gunung bermigrasi atau turun keluar dari puncak gunung. Nah, untuk tanda-tanda gejala post-vulkanik atau pasca vulkanik, yang pertama ada terdapat sumber air panas yang banyak mengandung mineral, terutama belerang. Contohnya pemandian air panas di Ciater dan Cipanas, Jawa Barat. Lalu ada geyser. Nah, geyser itu semburan air panas yang memancar secara berkala. Contoh geyser di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu untuk yang ketiga ada ekshalasi atau sumber gas berupa fumarole atau zat lemas atau uap air, ada solvatar atau gas belerang, ada mofet atau zat asam arang yang biasanya beracun dan berbahaya untuk binatang ataupun makhluk hidup yang lain. Nah, sumber gas beracun sering terjadi di pegunungan Dieng. Nah, untuk manfaat gunung api sendiri bagi makhluk hidup, yang pertama untuk sebagai sumber energi. Lalu ada yang kedua sebagai sumber mineral dan bahan
galian. Yang ketiga, sebagai daerah pertanian yang subur karena tanah yang ada di gunung api memiliki kadar mineral yang tinggi sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sehingga menjadi subur. Lalu yang keempat, sebagai objek wisata dan olahraga, contohnya seperti wisata Gunung Bromo, Merapi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian paparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan kalian buat catatan dan bisa ditanyakan kepada saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.